Di hari suamiku diwisuda menjadi dokter, ia tidak memberiku ucapan terima kasih. Ia memberiku map coklat berisi surat cerai. Kita sudah tidak setara. Saras, katanya pelan. Aku malu punya istri tamatan SMA, aku hanya tersenyum. Aku tidak menangis karena aku tahu 2 tahun lagi namaku akan membuat tangannya gemetar. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang dibuang setelah segala pengorbanannya. Tentang air mata yang tidak boleh diremehkan. Jika kamu menyukai kisah balas dendam yang elegan, tulis hadir beserta nama kotamu di kolom komentar. Mari kita mulai. Namaku Saraswati. Orang memanggilku Saras. Tahun ini usiaku 33 tahun. Aku hanya seorang tamatan SMA dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Tidak punya gelar, tidak punya warisan. Yang aku punya hanya satu hal, ketekunan yang tidak pernah padam. 8 tahun aku menjadi tulang punggung, bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk seorang laki-laki yang dulu kupanggil suami. Namanya Bayu. Saat kami menikah, ia baru saja diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas ternama. Aku ingat malam itu. Ia memelukku erat di teras rumah kontrakan kami yang sempit di pinggiran Bekasi. Tunggu aku, sayang, bisiknya waktu itu. Setelah aku jadi dokter, kamu tidak perlu kerja keras lagi. Kamu akan kududukkan seperti ratu. Kamu fondasiku. Saras. Aku percaya, aku menyimpan kalimat itu seperti orang menyimpan jimat. Aku mengulanginya dalam hati setiap kali tubuhku rasanya mau roboh. Kami memulai dari nol. Benar-benar nol. Ijazah SMA-ku tidak berharga di pasar kerja. Maka aku mengambil apapun yang ada. Pagi aku menjadi kasir di sebuah toko bahan bangunan. Siang aku menjadi penjaga konter ponsel. Malam aku menjahit baju pesanan tetangga sampai mataku perih. Lalu aku belajar satu hal yang mengubah segalanya. Bos toko bahan bangunan tempatku bekerja sering bicara tentang tanah, tentang kafling, tentang harga yang naik tiap tahun. Aku mendengarkan, aku mencatat. Aku mulai memahami satu kata yang kelak menjadi takdirku, properti. Aku tidak punya modal untuk membeli tanah, tapi aku punya lidah yang jujur dan ingatan yang tajam. Aku menjadi perantara. Aku mempertemukan penjual tanah dengan pembeli. Sekali transaksi, berhasil. Aku mendapat komisi. Kecil di awal, 500.000, 1 juta. Tapi aku tekun. Aku menabung setiap rupiah. Menyisihkan untuk Bayu. Dan menyimpan sisanya rapat-rapat. Sementara aku banting tulang. Bayu menjalani kuliahnya. Dan kuliah kedokteran itu mahal. Sangat mahal. Uang gedung. Uang semester yang membengkak. Praktikum. Buku-buku tebal yang harganya bisa untuk beli motor bekas. Belum lagi biaya kos Bayu di dekat kampus. Karena katanya, ia butuh tempat tenang untuk belajar. Aku menanggung semuanya. Tanpa mengeluh. Setiap akhir bulan, aku mengirim uang. Setiap ujian, aku menelpon, menyemangati. Aku rela makan dengan nasi dan tahu goreng berhari-hari. Asalkan Bayu bisa makan layak dan tetap fokus. Ibu Bayu, yang kupanggil Bu Lastri, tinggal bersama kami selama beberapa tahun. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menerimaku. Di matanya, aku hanya perempuan kampung yang beruntung bisa menikah dengan anaknya yang pintar. Untung Bayu mau menikahimu, Saras. Katanya suatu kali sambil menyeruput teh. Coba kalau bukan dia. Siapa yang mau sama perempuan cuma lulusan SMA? Aku diam. Aku menelan kalimat itu seperti menelan duri demi rumah tangga. Kupikir, demi Bayu. Tahun demi tahun berlalu. Aku semakin mahir di dunia properti. Diam-diam, dari komisi yang kukumpulkan, aku membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Murah, tidak strategis. Tapi itu milikku sendiri, hasil keringatku. Dan tidak seorang pun tahu. Bahkan Bayu tidak tahu. Aku menyimpannya sebagai rahasia. Entah untuk apa. Mungkin naluri seorang perempuan yang tahu bahwa janji laki-laki tidak selalu bisa dipegang. 8 tahun, bukan waktu yang sebentar. 8 tahun aku menua dalam diam. Sementara Bayu
tumbuh dalam terang. Dan akhirnya, hari yang kami tunggu tiba. Bayu lulus. Ia menjadi dokter. Garis akhir yang kami perjuangkan bersama. Kupikir, akhirnya tercapai. Pagi itu aku berdiri di balkon kontrakan kami. Di tanganku ada kemeja putih baru. Kemeja terbaik yang bisa kubeli dengan sisa tabungan bulan itu. Kemeja untuk Bayu. Untuk hari wisudanya. Aku tersenyum membayangkan wajahnya. Aku belum tahu bahwa hari paling membahagiakan itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Hari wisuda itu cerah. Aku datang ke gedung megah tempat acara digelar, membawa kemeja putih yang sudah kusetrika rapi semalaman. Aku mengenakan kebaya sederhana, satu-satunya yang kupunya. Aku ingin terlihat pantas berdiri di samping suamiku, sang dokter baru. Tapi sejak aku tiba, ada yang aneh. Bayu menyambutku dengan dingin. Senyumnya kaku. Matanya tidak lagi menatapku seperti dulu. Ia menerima kemeja itu tanpa ucapan terima kasih, lalu menaruhnya begitu saja di kursi. Kamu tidak usah terlalu menempel, Saras, katanya pelan, hampir berbisik. Banyak rekan dokterku di sini. Aku tidak mau mereka salah paham. Aku terdiam. Salah paham tentang apa? Bahwa aku istrinya, bahwa aku yang membiayai semua ini. Dadaku terasa sesak, tapi aku memilih diam. Hari ini hari besarnya, batinku. Jangan rusak. Di sudut ruangan, aku melihat Bu Lastri berdiri bersama seorang perempuan muda yang anggun. Perempuan itu berbalut gaun mahal, rambutnya tertata sempurna, wajahnya bersinar oleh perawatan yang tidak murah. Bu Lastri merangkul lengannya dengan akrab, seolah perempuan itu menantunya sendiri. Aku mendekat, ingin menyapa, tapi sebelum aku sampai, kudengar Bu Lastri berkata pada perempuan itu, "Nadia, sabar ya. Nak, sebentar lagi semua beres." Bayu sudah berjanji. Perempuan bernama Nadia itu tersenyum manis. Lalu matanya menangkapku. Dan senyumnya berubah menjadi tatapan meremehkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku mundur. Hatiku berdebar tidak enak. Siapa Nadia? Kenapa Bu Lastri bicara seolah ada rencana yang sedang kutunggu hasilnya? Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan jawabannya. Ponsel Bayu berdering di meja saat ia mandi. Layarnya menyala. Sebuah nama muncul. Nadia. Dengan emoji hati di belakangnya. Aku tidak pernah membuka ponsel suamiku selama 8 tahun. Tapi, malam itu, entah dorongan dari mana, jariku menyentuh layar. Pesannya singkat. "Sayang, kapan kamu urus surat itu? Aku sudah tidak sabar jadi nyonya rumah. Mama juga sudah siapkan semua." Tanganku dingin. Surat apa? Aku menggulir ke atas. Dan di sana, dalam puluhan pesan, terbentang sebuah pengkhianatan yang sudah berbulan-bulan berjalan di belakangku. Bayu dan Nadia. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Nadia adalah anak seorang pengusaha kaya, Tuan Wibowo, pemilik jaringan klinik besar di kota. Bagi Bayu, Nadia bukan hanya perempuan cantik. Nadia adalah pintu menuju dunia yang selama ini ia inginkan. Dunia yang menurutnya tidak bisa kuberikan. Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Saat Bayu keluar dari kamar mandi, aku sudah berbaring memunggunginya. Pura-pura tidur, tapi mataku terbuka lebar di kegelapan. Air mataku mengalir tanpa suara. 8 tahun. 8 tahun aku menanam. Dan inilah panen yang kuterima. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Tapi sesuatu dalam diriku berubah. Tangisan terakhirku tumpah malam itu. Setelahnya, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya satu pertanyaan dingin yang terus berputar di kepalaku. Apa yang akan kulakukan? Esoknya, sikap mereka semakin terang-terangan. Bu Lastri mulai memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. Setiap aku bicara, ia memutar mata. Setiap aku masak, ia mencela rasanya. Suatu sore, saat beberapa kerabat Bayu berkumpul, Bu Lastri sengaja bicara keras agar semua mendengar. "Bayu sekarang sudah dokter," katanya bangga. "Sudah pantas dapat istri yang sepadan, yang berpendidikan, yang dari keluarga baik-baik, bukan yang asal comot dari kampung." Wajah-wajah di ruangan itu
menoleh padaku. Sebagian menahan tawa, sebagian menatap kasihan. Aku berdiri di tengah dapur, memegang nampan berisi teh, dan kupaksa tanganku untuk tidak gemetar. Aku letakkan nampan itu pelan-pelan. Aku tatap Bu Lastri, lalu kutatap Bayu yang hanya menunduk diam. Diamnya Bayu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan, karena dengan diam ia membenarkan semuanya. Hari itu, di tengah dapur yang penuh tatapan menghina, aku berjanji satu hal pada diriku sendiri. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan pergi. Tapi saat aku kembali nanti, aku tidak akan kembali sebagai mantan istri dokter yang biasa. Aku akan kembali sebagai sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Puncaknya tiba seminggu kemudian. Bayu memintaku duduk di ruang tamu. Di atas meja, ia meletakkan sebuah map coklat. Bu Lastri berdiri di belakangnya, melipat tangan dengan wajah puas. Aku sudah tahu isi map itu sebelum membukanya. Saras, kata Bayu dengan nada yang ia buat sedingin mungkin. Aku rasa kita sudah sampai di ujung jalan. Hidup kita sekarang berbeda. Aku dokter. Aku punya masa depan. Dan kamu tetap perempuan yang dulu. Kita sudah tidak setara. Ia mendorong map itu ke arahku. Tanda tangani saja, jangan dipersulit. Aku membuka map itu. Surat gugatan cerai, disusun rapi oleh seorang pengacara, lengkap dengan tuntutan agar aku meninggalkan rumah secepatnya. Di bagian bawah, ada kalimat yang membuat dadaku panas sekaligus dingin. Bayu menulis bahwa selama pernikahan, akulah yang menjadi beban dan tidak memberikan kontribusi berarti. Beban. Kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku yang membiayai setiap rupiah pendidikannya disebut beban. Aku menatap Bayu lama sekali. Lalu aku tertawa kecil. Tawa yang membuat Bu Lastri mengernyit heran. Baik, kataku tenang. Aku tanda tangani. Tapi ingat baik-baik, Bayu, di dunia ini, yang paling berbahaya bukan musuh yang berteriak di depanmu, melainkan orang yang pergi tanpa suara. Bayu tertawa mengejek. Omong kosong apa lagi ini? Kamu pikir kamu siapa? Sudah. Tanda tangani saja. Aku sudah memberimu kebebasan. Aku mengambil pena. Dan dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar, aku menandatangani surat itu. Tapi malam itu, mereka tidak tahu satu hal. Aku tidak datangani sebuah kekalahan. Aku menandatangani awal dari sebuah kebangkitan. Sidang perceraian kami berjalan jauh lebih cepat dari yang Bayu kira. Ia dan Bu Lastri datang dengan persiapan penuh. Mereka menyewa pengacara muda yang ambisius, yang yakin bisa memenangkan kasus ini dalam sekejap. Mereka membawa Nadia, yang duduk di barisan belakang dengan gaun desainer dan tatapan penuh kemenangan. Aku datang sendirian. Bukan, tidak benar-benar sendirian. Di sampingku berdiri seorang pria parubaya berjas rapi, tenang, dan berwibawa. Pak Darmaji, seorang pengacara senior yang kukenal dari dunia properti. Bertahun-tahun lalu, aku membantunya menyelesaikan sengketa tanah yang rumit. Dan sejak itu, ia menghormatiku saat aku menceritakan situasiku. Ia bersedia mendampingi tanpa banyak bicara. Saat aku memasuki ruang sidang dengan pakaian sederhana, Bu Lastri berbisik pada Nadia, cukup keras agar aku dengar. Lihat, beli baju yang layak untuk pengadilan saja tidak mampu. Memalukan. Aku tidak menoleh. Aku duduk tegak di samping Pak Darmaji. Saat giliranku bicara, aku berdiri tenang. Semua mata menatapku, menunggu tangisan, menunggu tuntutan. Tapi yang keluar dari mulutku membuat ruangan itu hening. Yang mulia, kataku jelas. Saya tidak menuntut apapun, tidak harta gonogini, tidak nafkah. Semua biaya yang saya keluarkan selama 8 tahun untuk pendidikan suami saya anggap sebagai hadiah, sebagai pengabdian. Dan saya tidak akan meminta 1 rupiah pun kembali. Ruangan gaduh sesaat. Pengacara Bayu kebingungan. Bayu sendiri terkejut. Lalu wajahnya berubah lega dan angkuh. Ia menyangka ini bukti bahwa aku memang tidak punya kekuatan apa-apa. Ia membisiki ibunya sambil tersenyum sinis. Sudah kubilang, dia cuma ingin selesai. Dia tidak punya modal untuk melawan kita. Nadia menatapku dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Kasihan, gumamnya. Dia pikir
pengorbanan bisa dibayar pakai harga diri. Padahal uang jauh lebih nyata. Hanya Pak Darmaji yang tersenyum tipis di sisiku. Senyum yang hanya kami berdua yang paham artinya. Keputusan untuk melepas semua tuntutan bukan tanda menyerah. Itu langkah pertama dari sebuah rencana panjang. Setelah sidang, Bayu menghampiriku di lorong pengadilan. "Terima kasih, Saras," katanya dengan nada merendahkan yang dibungkus sopan. "Keputusanmu sangat dewasa. Aku akan urus semuanya cepat." Aku menatapnya. Tatapanku bukan lagi tatapan seorang istri, melainkan tatapan seseorang yang sedang mengamati objek yang akan ia pelajari. "Aku hanya ingin lepas, Bayu," kataku. "Tapi jangan anggap ini kemenanganmu." Waktu yang akan menjawab. Bayu tertawa. "Kamu bicara seperti di sinetron." "Sudahlah, jalani hidupmu." Aku tidak membalas. Aku berbalik dan pergi bersama Pak Darmaji, meninggalkan masa laluku di lorong dingin itu. Seminggu kemudian, palu diketuk. Aku dan Bayu resmi bercerai. Ia bebas menikahi Nadia, dan aku secara hukum. Terlepas dari ikatan yang selama ini menyiksaku, tepat setelah putusan itu, aku mengaktifkan rencanaku. Aku menjual tanah kecil yang dulu kubeli diam-diam, ditambah seluruh tabungan rahasiaku selama 8 tahun. Jumlahnya tidak kecil, cukup untuk memulai. Aku menghapus jejakku sepenuhnya. Nomor lamaku kunonaktifkan. Akun media sosialku yang pernah terhubung dengan Bayu kuhapus. Aku menolak tawaran sahabatku, Mbak Rini, untuk tinggal bersamanya. "Tidak, Mbak," kataku. "Aku harus benar-benar hilang dari peta mereka. Kalau mereka tahu aku masih di sekitar sini, mereka akan mengusik." Mbak Rini sedih, tapi mengerti. "Lalu bagaimana aku menghubungimu?" tanyanya. "Pak Darmaji yang akan jadi penghubung kita," jawabku. "Aku akan kembali, Mbak. Tapi saat aku kembali, statusku bukan lagi mantan istri dokter yang biasa. Aku memeluknya erat. Lalu aku pergi keluar pulau, memulai hidup yang sama sekali baru. Sementara aku menghilang. Mereka merayakan. Di apartemen mewah yang baru disewa, Bayu dengan bantuan keluarga Nadia. Mereka menggelar pesta kecil. Bu Lastri memasak hidangan favorit Bayu. Mereka bersulang. "Syukurlah perempuan miskin itu sudah pergi," kata Bu Lastri sambil mengangkat gelas. "Sekarang Bayu bisa fokus pada masa depan yang sesungguhnya. Dia benar-benar polos," tambah Bayu sambil tertawa. "Tidak menuntut sepeser pun. Dia pikir pengorbanan bisa dibayar dengan ucapan selamat tinggal." Mereka tertawa bersama. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa itu adalah hutang. Dan hutang itu suatu hari harus dibayar lunas. 2 tahun. 2 tahun aku menghilang dari dunia mereka. Tapi 2 tahun itu bukan waktu untuk bersembunyi. Itu waktu untuk membangun di kota baru dengan modal hasil keringatku dan bimbingan Pak Darmaji. Aku mendirikan sebuah perusahaan properti kecil. Aku menamainya dengan nama yang sederhana, tanpa menonjolkan diriku. Aku bekerja seperti orang kesetanan. Aku tahu setiap seluk-beluk dunia ini. Aku tahu kapan harus membeli tanah murah, kapan harus menjual saat harga melambung. Aku tahu cara membaca orang, cara bernegosiasi, cara membuat lawan bicara merasa menang. Padahal, akulah yang memegang kendali. 8 tahun di jalanan properti telah menempaku menjadi baja. 1 proyek berhasil, lalu 2, lalu 10. Perusahaan kecilku tumbuh dengan cepat. Aku membeli lahan terbengkalai. Kubangun menjadi kompleks ruko. Kujual habis. Aku mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang nyaris bangkrut. Ku restrukturisasi. Kujual dengan untung berlipat. Dalam 2 tahun, namaku yang kusembunyikan di balik nama perusahaan mulai disegani di kalangan bisnis. Tapi aku tidak pernah melupakan satu hal. Aku terus memantau Bayu dari jauh, melalui Pak Darmaji. Aku tahu setiap langkahnya. Aku tahu ia menikahi Nadia dalam pesta mewah. Aku tahu ia kini bekerja di klinik milik mertuanya, Tuan Wibowo. Dan aku tahu satu hal lagi. Bayu punya ambisi besar yang melampaui kemampuannya. Ia ingin membangun klinik sendiri. Klinik megah atas namanya sendiri, agar tidak selamanya hidup di bawah bayang-bayang mertua. Dan ambisi itulah
yang akan menjadi jebakannya sebelum aku benar-benar pergi dari kota itu. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam terakhir aku di rumah yang dulu ku bangun dengan keringatku sendiri. Bu Lastri masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, menatap koperku yang sudah terkemas. Akhirnya kamu sadar diri juga, katanya dengan nada penuh kemenangan. Bagus. Pergi yang jauh. Jangan pernah kembali mengganggu hidup anakku. Kamu cuma akan jadi noda di masa depannya yang cerah. Aku menutup koperku pelan. Aku menatapnya. Perempuan yang selama bertahun-tahun memperlakukanku seperti pembantu. Aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan. Bu, kataku tenang. Saya pergi bukan karena kalah. Saya pergi karena memilih. Suatu hari nanti, ibu akan mengerti perbedaannya. Bu Lastri tertawa mengejek. Memilih. Perempuan sepertimu tidak punya pilihan. Saras. Sudah, cepat pergi sana. Aku tidak menjawab. Aku angkat koperku, lalu melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh ke belakang. Di gerbang, Mbak Rini sudah menunggu dengan mobil tuanya. Ia memelukku erat. Air matanya jatuh di bahuku. Kamu yakin? Saras. Kamu mau pergi sejauh itu sendirian? Aku mengangguk. Aku harus. Mbak, aku tidak bisa bangkit kalau aku masih di tempat yang sama dengan orang-orang yang menjatuhkanku. Aku butuh jarak. Aku butuh hilang dulu, supaya bisa kembali sebagai orang yang baru. Mbak Rini menggenggam tanganku. Janji satu hal, jangan pernah berubah jadi sekejam mereka. Aku tersenyum. Tidak. Mbak, aku tidak akan membalas dengan kebencian. Aku akan membalas dengan keberhasilan. Itu balasan yang paling menyakitkan untuk orang yang meremehkan kita. Malam itu, mobil tua Mbak Rini membawaku ke pelabuhan. Menjauh dari semua kepedihan. Menuju lembaran kosong yang akan kuisi dengan tanganku sendiri. Untuk membangun klinik impiannya. Bayu butuh modal besar. Sangat besar. Tabungannya tidak cukup. Gaji dokter di klinik mertua tidak cukup. Maka, ia mencari investor. Ia menyusun proposal megah, menjanjikan keuntungan berlipat bagi siapapun yang mau mendanai. Ia mendatangi bank, mendatangi perusahaan pembiayaan, mengetuk setiap pintu yang ia bisa. Yang Bayu tidak tahu, salah satu pintu yang ia ketuk adalah pintuku. Sebuah perusahaan pembiayaan yang menawarinya dana segar dengan syarat menarik. Bunga ringan, pencairan cepat, proses mudah bagi Bayu. Tawaran itu seperti durian runtuh. Ia langsung menyambar tanpa membaca dengan teliti siapa pemilik di balik perusahaan itu. Tentu saja ia tidak tahu. Karena semua dokumen disusun rapi oleh Pak Darmaji. Nama asliku tidak muncul dimanapun. Yang tampak hanya nama perusahaan dan deretan pejabat boneka. Bayu menandatangani perjanjian itu dengan senyum lebar. Ia merasa beruntung. Padahal, ia baru saja menandatangani jaring yang kurangkai sendiri, benang demi benang, selama 2 tahun. Dengan dana itu, Bayu memulai proyeknya. Ia menyewa lahan strategis. Ia membeli alat-alat medis mahal. Ia merekrut staf. Memasang papan nama besar, bertuliskan namanya sebagai pemilik. Ia membanggakan dirinya di hadapan keluarga Nadia. Menunjukkan bahwa ia bukan menantu yang hanya numpang nama. Ia bahkan melalui orang lain. Menggunakan sebagian dana itu untuk gaya hidup mewah, untuk membungkam keraguan mertuanya. Tapi proyek itu mulai goyah. Bayu pandai sebagai dokter, tapi buta soal bisnis. Biaya membengkak, pendapatan jauh dari proyeksi. Ia mulai menggunakan dana pinjaman untuk menutup lubang, lalu menggali lubang baru untuk menutup yang lama. Sementara itu, sebagai pemberi dana, aku tahu setiap angka. Aku tahu setiap keterlambatan pembayaran. Aku tahu persis kapan ia paling rapuh. Aku menunggu dengan sabar, seperti pemburu yang tahu bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam. Aku membiarkan Bayu merasa di puncak. Aku membiarkannya berutang semakin dalam. Membiarkannya membangun istana di atas pasir yang aku sendiri yang menaruhnya. Dan saat fondasi rapuh itu sudah cukup tinggi, aku siap menariknya. Hari itu tiba.
Hari aku tidak lagi bersembunyi. PT yang kupimpin mengadakan peresmian besar untuk sebuah proyek rumah sakit modern. Hasil restrukturisasi sebuah perusahaan kesehatan yang nyaris bangkrut. Media diundang. Tokoh-tokoh bisnis hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tampil di depan publik dengan nama asliku, Saraswati, Direktur Utama, sang pemilik. Berita itu menyebar cepat. Foto-fotoku beredar di media bisnis. Perempuan tamatan SMA yang dulu dibuang, kini berdiri di puncak sebagai salah satu pemain properti dan kesehatan paling diperhitungkan. Dan tentu saja, berita itu sampai juga ke telinga Bayu. Aku bisa membayangkan wajahnya saat melihat fotoku di layar ponsel. Pucat, tangannya gemetar, karena di saat yang sama, ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Perusahaan pembiayaan yang menjadi sumber utama dananya, yang menopang seluruh proyek kliniknya, ternyata adalah bagian dari kelompok usaha yang kupimpin. Mantan istri yang ia sebut beban, kini memegang tali yang melilit lehernya. Bayu panik. Ia mencoba menelpon, tapi nomorku tidak bisa dihubungi. Ia mendatangi kantorku, tapi tidak diizinkan masuk. Lalu, surat resmi itu tiba di mejanya. Surat dari tim hukum kami, ditandatangani Pak Darmaji. Isinya jelas dan dingin. Karena berbagai pelanggaran perjanjian dan keterlambatan pembayaran yang serius, seluruh fasilitas pendanaan untuk proyeknya dihentikan. Dana dibekukan. Seluruh aset yang dijaminkan diambil alih. Dalam semalam, Istana Pasir Bayu runtuh. Proyek klinik megah yang ia banggakan disegel. Papan nama bertuliskan namanya diturunkan. Para staf yang ia rekrut menuntut gaji yang tak bisa ia bayar. Dan utang yang menggunung kini menjadi miliknya seorang. Tanpa dana, tanpa penyangga, tanpa jalan keluar. Saat seluruh asetnya dibekukan, Bayu kehilangan akal. Ia datang ke gedung kantorku. Kali ini memohon, bukan lagi dengan kepala tegak seperti dulu. Aku mengizinkannya masuk. Sekali saja, aku ingin melihat dengan mataku sendiri wajah orang yang dulu menyebutku beban. Ia masuk ke ruanganku dengan langkah ragu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, jasnya kusut. Begitu melihatku duduk di balik meja besar, ia terdiam. Aku tidak berdiri, aku hanya menatapnya tenang. Duduk. Bayu, kataku. Suaraku datar tanpa amarah. Dan justru itu yang membuatnya semakin gemetar. Saras, katanya parau. Aku tidak tahu kalau ini perusahaanmu. Aku mohon, tolong cabut pembekuan itu. Kalau tidak, aku hancur. Aku akan kehilangan segalanya. Aku memandanginya lama, lalu aku tersenyum tipis. Hancur, ulangku pelan. Kata itu terdengar familiar. Bayu, bukankah dulu kamu yang menulis bahwa aku adalah beban? Bahwa aku tidak memberi kontribusi berarti? Wajahnya memucat. Saras, itu masa lalu. Aku hilaf, aku salah. Aku berdiri perlahan, berjalan ke jendela yang menghadap kota. Tahukah kamu, apa yang paling kupelajari dari 8 tahun bersamamu, Bayu? Bahwa sebuah gelar tidak menjadikan seseorang berkelas, dan martabat tidak bisa dibeli dengan mertua kaya. Aku berbalik menatapnya. Aku tidak membekukan asetmu karena dendam pribadi. Aku membekukannya karena kamu melanggar perjanjian. Hitam di atas putih. Bayu, kamu menandatanganinya sendiri. Semua ini sah secara hukum. Pak Darmaji bisa menjelaskan setiap pasalnya. Bayu terduduk. Kepalanya tertunduk. Tolong. Saras, demi masa lalu kita. Masa lalu kita. Aku tersenyum getir. Masa lalu kita adalah 8 tahun aku makan tahu goreng agar kamu bisa kuliah. Masa lalu kita adalah hari wisudamu, saat kamu memberiku surat cerai sebagai hadiah. Itu masa lalu kita, Bayu. Dan aku sudah membayar lunas semua belas kasihanku selama 8 tahun. Sekarang, giliranmu membayar. Bayu masih bertahan di kursinya. Ia menundukkan kepala. Suaranya bergetar. Saras, aku tahu
aku salah. Aku tahu aku jahat padamu. Tapi tidakkah ada sisi dirimu yang masih mengingat siapa aku dulu? Lelaki yang kamu cintai. Apa hatimu sudah sekeras itu? Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, ada kepedihan lama yang melintas. Tapi aku sudah belajar membedakan antara kepedihan dan kelemahan. Hatiku tidak keras. Bayu, jawabku pelan. Hatiku hanya sudah sembuh. Dulu hatiku begitu lembut, sampai aku rela menghancurkan diriku sendiri demi kamu. Aku tidak akan mengulanginya. Mencabut pembekuan ini bukan belas kasihan. Itu hanya akan mengajarkanmu bahwa pengkhianatan selalu bisa dimaafkan tanpa konsekuensi. Dan aku tidak akan menjadi guru yang mengajarkan pelajaran salah. Aku berdiri, berjalan membuka pintu ruanganku. Ada perbedaan antara memaafkan dan membiarkan. Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Sungguh. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus menyelamatkanmu dari akibat perbuatanmu sendiri. Bayu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ia benar-benar mengerti, bukan tentang uang, tapi tentang siapa yang sebenarnya ia buang dulu. Aku kembali ke mejaku. Kamu boleh pergi. Urusan hukum biar tim kami yang selesaikan. Sesuai prosedur. Tidak kurang, tidak lebih. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca, mencari secercah keraguan di wajahku. Tapi tidak ada. Akhirnya, ia berdiri. Dan dengan langkah seorang lelaki yang baru saja kehilangan segalanya, ia keluar dari ruanganku untuk selamanya. Yang terjadi setelahnya berjalan cepat. Kabar pembekuan aset dan kehancuran proyek Bayu menyebar di kalangan bisnis. Tuan Wibowo, mertuanya, yang terkenal tegas, langsung memutus hubungan. Ia tidak mau namanya tercoreng oleh menantu yang gagal dan terlilit utang. Nadia, yang dulu memilih Bayu demi gelar dokternya, kini menatap suaminya seperti menatap barang rusak. Kamu bilang kamu mandiri, teriak Nadia dalam pertengkaran terakhir mereka. Kamu bilang aku akan jadi nyonya rumah. Lihat sekarang. Kamu cuma dokter berutang yang tidak punya apa-apa. Pernikahan mereka yang dibangun di atas ambisi dan kepura-puraan runtuh secepat ia berdiri. Nadia menggugat cerai. Tuan Wibowo mengusir Bayu dari lingkaran keluarganya. Dalam waktu singkat, Bayu kehilangan semuanya. Kliniknya, istrinya, mertuanya, bahkan izin prakteknya bermasalah karena tersangkut perkara keuangan. Iya. Sang dokter yang dulu malu punya istri tamatan SMA, kini terpaksa kembali ke kos sempit bersama Bu Lastri, tempat yang sama yang dulu mereka tinggalkan dengan penuh kemenangan. Bu Lastri, yang dulu paling lantang menghinaku, kini menangis histeris setiap hari. Tapi tangisnya bukan karena menyesali perbuatannya. Ia menangis karena kehilangan kenyamanan. Bodoh kamu, Bayu. Raungnya. Kenapa kamu ceraikan Saras? Lihat sekarang, kita kembali miskin. Semua gara-gara kamu malu punya istri biasa. Kini di matanya, aku bukan lagi musuh. Aku adalah sumber uang yang mereka tendang dengan tangan mereka sendiri. Bayu mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesan-pesan penyesalan, permohonan belas kasihan. Semuanya tidak pernah kubalas. Nomorku sudah kublokir sepenuhnya. Bukan karena aku masih marah, tapi karena bagiku, ia sudah tidak ada. Ia hanya pelajaran, bukan lagi luka. Beberapa minggu setelah pembekuan itu, kabar tentang kejatuhan Bayu sampai juga padaku melalui Pak Darmaji. Tapi aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa tenang. Seperti seseorang yang akhirnya menutup buku yang sudah lama ingin ia tutup. Mbak Rini datang berkunjung ke kantorku sore itu. Ia memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. Kamu berhasil. Saras, katanya. Dia benar-benar jatuh. Tapi, apa kamu tidak ingin sedikit pun memberinya belas kasihan? Aku menggeleng pelan. Aku sudah memberinya belas kasihan. Mbak, selama 8 tahun. Sekarang dia harus membayar lunas harga dari rasa malu yang dia berikan padaku. Mbak Rini terdiam, lalu mengangguk. Ia tahu aku bukan perempuan pendendam. Ia tahu aku hanya perempuan yang akhirnya menuntut keadilan
yang seharusnya ku terima sejak lama. Kamu tahu, Saras, katanya pelan. Dulu aku takut kamu hancur, tapi sekarang aku sadar kamu tidak pernah benar-benar bisa dihancurkan. Kamu hanya butuh waktu untuk bangkit. Aku tersenyum. Kupandang kota dari jendela ruanganku. Kota yang sama yang dulu menyaksikanku menangis di balkon kontrakan. Kini aku melihatnya dari atas, bukan karena keberuntungan, tapi karena setiap rupiah, setiap malam, tanpa tidur. Setiap hinaan yang kutelan telah kuubah menjadi batu bata untuk fondasi yang kubangun sendiri. Sementara itu, kehidupan Bayu terus merosot. Tanpa izin praktik yang bersih, ia tidak bisa lagi bekerja sebagai dokter di tempat layak. Akhirnya, ia menerima pekerjaan sebagai tenaga penjual obat di sebuah perusahaan farmasi kecil. Pekerjaan yang menuntutnya berkeliling dari klinik ke klinik, menawarkan produk, seringkali ditolak. Ironi yang pahit untuk seorang lelaki yang dulu bermimpi punya klinik megah atas namanya sendiri. Ia tinggal di kos sempit bersama Bu Lastri, dengan dinding tipis dan atap yang bocor saat hujan. Setiap hari, ibunya mengungkit kesalahannya. Setiap malam, penyesalan menggerogotinya. Ia bukan hanya kehilangan harta, ia kehilangan martabat. Dan yang paling perih, ia kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya tanpa syarat. Suatu hari, di sebuah warung makan sederhana, tempat ia makan siang, televisi umum menayangkan sebuah liputan, acara peresmian rumah sakit swasta modern yang baru. Dan di layar itu, berdiri seorang perempuan berwibawa, dikelilingi wartawan dan tokoh penting. Perempuan itu, aku, Bayu terpaku. Sendoknya terhenti di udara. Di podium itu, aku menyampaikan pidato. Aku tidak menyebut nama Bayu. Aku tidak perlu. Tapi setiap kata yang kuucapkan adalah pisau yang kuarahkan tepat ke jantung orang-orang seperti dia. Banyak orang mengejar gelar dan jabatan tertinggi, kataku di podium. Tapi mereka lupa, gelar terbaik adalah yang lahir dari kehormatan dan perjuangan. Fondasi yang kokoh tidak boleh diremehkan, apalagi dibuang. Aku berhenti sejenak, menatap kamera. Siapapun yang menendang fondasinya, demi kemewahan yang rapuh, pada akhirnya akan runtuh bersama kemewahan itu. Ruangan bertepuk tangan. Pidato itu tersebar luas, menjadi viral di media sosial. Banyak perempuan menulis di kolom komentar bahwa mereka menangis mendengarnya karena mereka mengenali diri mereka dalam kisahku. Di warung makan itu, Bu Lastri yang kebetulan bersama Bayu menunjuk layar dengan tangan gemetar. Itu Saras, gumamnya. Dia benar-benar jadi ratu sekarang. Kalau saja kamu tidak menceraikannya, Bayu. Kalau saja. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap layar dengan mata nanar. Ia melihat betapa bodohnya ia dulu. Ia menukar berlian asli dengan kilauan palsu, dan baru menyadarinya setelah berlian itu bersinar untuk orang lain. Tapi aku, di sisi lain kota, tidak lagi memikirkan mereka. Sungguh, aku telah melepaskan beban itu sepenuhnya. Aku tidak membangun semua ini untuk membalas Bayu. Aku membangunnya untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa perempuan biasa, perempuan tamatan SM dari kampung kecil, bisa menjadi luar biasa jika ia menolak untuk menyerah. Rumah sakit yang kuresmikan itu bukan sekedar bisnis bagiku. Aku mengubahnya menjadi tempat yang melayani semua kalangan, termasuk pasien tidak mampu yang sering ditolak di tempat lain. Aku ingat betul rasanya menjadi orang kecil yang dipandang sebelah mata. Maka aku membangun tempat di mana tidak ada yang dipandang rendah karena status atau ijazahnya. Mbak Rini akhirnya bergabung denganku, menjadi asisten pribadiku yang paling kupercaya. Dan tak lama kemudian, ia menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menikah dengan Pak Darmaji, lelaki bijak yang selama ini setia menjadi penopang langkahku. Mereka berdua, bersama beberapa orang yang tulus padaku, menjadi keluarga baru yang kupilih sendiri. Keluarga yang dibangun di atas kesetiaan, bukan keuntungan. Suatu malam, di acara penghargaan pengusaha muda, aku bertemu seseorang yang berbeda. Seorang direktur muda dari perusahaan asing, yang melihatku bukan sebagai sosok dendam, bukan sebagai mantan istri yang terbuang, melainkan sebagai perempuan berkelas dan berintegritas. Ia mendekatiku dengan hormat.
bukan dengan pujian kosong. Kami berbincang tentang bisnis, tentang visi, tentang hidup. Aku tidak terburu-buru. Aku sudah pernah salah memberikan kepercayaan, dan aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari rasa butuh, melainkan dari rasa saling menghargai. Maka aku melangkah pelan, hati-hati, tanpa lagi takut, karena kini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Kalau aku boleh kembali sejenak ke masa-masa terberat itu, ada banyak hal yang dulu kupendam sendirian saat aku masih menjadi tulang punggung Bayu. Ada hari-hari di mana aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun di dompet. Aku ingat suatu malam, perutku lapar luar biasa. Tapi aku menahannya karena uang terakhir sudah kukirim untuk uang praktikum Bayu. Aku minum air putih, lalu tidur, supaya rasa lapar itu hilang dalam mimpi. Esoknya, Bayu menelpon, bukan menanyakan kabarku. Ia mengeluh karena teman-temannya makan di restoran mahal, sementara ia hanya bisa makan di kantin. Aku mendengarkan keluhannya. Lalu, tanpa ia tahu, aku menjual satu-satunya kalung emas pemberian mendiang ibuku, hanya agar ia bisa ikut makan bersama teman-temannya. Aku tidak pernah menceritakan itu padanya, karena bagiku, cinta tidak butuh diceritakan, cukup dijalani. Bu Lastri pun tidak pernah tahu pengorbanan-pengorbanan kecil itu. Yang ia lihat hanya menantu kampung yang menurutnya beruntung. Suatu kali, ia memamerkan kepada tetangga bahwa anaknya akan menjadi dokter hebat. Ini semua karena didikan saya, katanya bangga. Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya, sambil menghitung uang receh untuk membayar uang kos Bayu bulan itu. Aku tidak protes, aku hanya menyimpannya, seperti aku menyimpan semua luka yang lain. Ada juga saat-saat aku hampir menyerah, saat tubuhku sakit dan tidak ada yang merawat. Saat aku menangis sendirian di angkutan umum sepulang kerja, wajahku hadapkan ke jendela agar tidak ada yang melihat. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, aku mengingat janji Bayu di teras kontrakan dulu. Kamu fondasiku, Saras. Janji itulah yang membuatku terus berjalan. Aku tidak tahu bahwa fondasi pada akhirnya adalah yang pertama, mereka injak saat bangunan sudah berdiri. Itu semua kuceritakan bukan untuk meminta dikasihani. Aku menceritakannya agar kalian tahu bahwa di balik setiap perempuan yang dianggap hanya istri biasa, seringkali ada pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Pengorbanan yang tidak tercatat di ijazah manapun, tapi nilainya lebih tinggi dari gelar apapun. Kembali ke masa setelah perceraian. Selama 2 tahun aku membangun kerajaanku. Ada banyak rintangan yang nyaris menjatuhkanku. Tidak semuanya mulus. Pernah, sebuah proyek besar hampir gagal karena seorang mitra mengkhianati kesepakatan di menit terakhir. Aku kehilangan banyak uang. Aku nyaris putus asa. Tapi Pak Darmaji menepuk bahuku dan berkata, orang yang pernah jatuh dari titik nol, Saras, tidak akan pernah takut jatuh lagi, karena dia tahu cara berdiri. Kata-kata itu menyadarkanku. Aku bangkit. Aku mencari celah baru, peluang baru. Aku belajar dari kesalahan, dan setiap kali jatuh, aku bangkit lebih kuat. Perlahan, perusahaan kecilku berubah menjadi kelompok usaha. Dari properti, aku merambah ke sektor kesehatan. Melihat peluang di klinik dan rumah sakit yang dikelola buruk, lalu kuselamatkan. Dan justru di sektor kesehatan itulah takdir mempertemukan jalanku kembali dengan Bayu tanpa ia sadari. Saat aku mengakuisisi sebuah perusahaan pembiayaan kesehatan, aku menemukan namanya dalam daftar calon peminjam. Bayu, sang mantan suami, sedang mencari dana untuk klinik impiannya. Saat itu, aku bisa saja menolaknya mentah-mentah, tapi aku memilih jalan yang berbeda. Aku memilih membiarkan keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Aku tidak menjebaknya dengan tipu daya. Aku hanya memberinya apa yang ia minta. Dengan syarat yang sah dan jelas,
hitam di atas putih. Jika ia membayar tepat waktu, jika ia mengelola proyeknya dengan benar, ia akan baik-baik saja. Tapi aku tahu satu hal tentang Bayu yang ia sendiri tidak tahu. Ia tidak pernah benar-benar bisa berdiri tanpa fondasi yang menopangnya. Dan kali ini, tidak ada lagi aku untuk menjadi fondasi itu. Maka, ia jatuh, bukan karena aku mendorongnya, tapi karena ia membangun di atas pasir, persis seperti 8 tahun pernikahan kami. Bedanya, dulu akulah yang menahan agar bangunan itu tidak roboh. Kali ini, aku hanya berhenti menahan, dan gravitasi melakukan sisanya. Ada satu hal lagi yang baru ku ketahui belakangan. Dari cerita Mbak Rini yang masih punya kenalan di lingkaran lama. Saat pesta pernikahan Bayu dan Nadia digelar dulu. Pesta itu sangat mewah. Diadakan di sebuah hotel berbintang. Dihadiri ratusan tamu. Bayu berdiri di panggung dengan jas mahal, menyampaikan pidato tentang betapa bersyukurnya ia menemukan perempuan yang sepadan dengan pencapaiannya. Di pesta itu, Bu Lastri tersenyum bangga di kursi terdepan. Ia berkata pada para tamu bahwa anaknya akhirnya mendapatkan kehidupan yang pantas. Setelah bertahun-tahun terjebak dengan perempuan yang menahannya, mereka tertawa. Mereka bersulang. Mereka merasa telah menang. Dan tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa kemenangan itu hanyalah pinjaman yang bunganya akan mereka bayar dengan sangat mahal. Mereka juga tidak tahu bahwa di saat yang sama, di kota lain, perempuan yang mereka tertawakan sedang menandatangani akuisisi besar pertamanya. Sambil mereka mengangkat gelas sampahnya, aku mengangkat pena, menandatangani dokumen yang kelak menjadi batu pertama kerajaanku. Takdir punya cara yang aneh untuk menyeimbangkan timbangan saat semuanya runtuh. 2 tahun kemudian, Nadia pun menyadari satu hal pahit. Ia mengira ia memilih Bayu karena gelar dokternya, karena masa depan cerah yang ia janjikan. Padahal, yang ia pilih hanyalah cangkang kosong. Lelaki yang bahkan tidak bisa berdiri tanpa uang orang lain. Saat utang Bayu terbongkar dan reputasinya hancur, Nadia merasa dirinya juga ikut tercoreng. Pertunangan mewah yang dulu ia banggakan kini menjadi aib yang ingin ia lupakan. Tuan Wibowo, sang mertua, harus mengeluarkan banyak uang untuk menutupi kerugian yang sempat menyeret nama keluarganya. Ia murka. Dan kemurkaannya jatuh sepenuhnya pada Bayu. Kamu bukan hanya pembohong, kata Tuan Wibowo dingin sebelum mengusirnya. Kamu perusak. Pergi dari hidup keluargaku, dan jangan pernah kembali. Bayu pergi dengan kepala tertunduk, sama seperti caranya dulu mengusirku dari rumah kami. Lingkaran itu menutup dengan sempurna. Apa yang Bayu lakukan padaku, kini ia rasakan sendiri. Dilakukan oleh keluarga yang ia pilih untuk menggantikanku. Aku tidak merencanakan bagian itu. Itu murni hasil dari benih yang ia tanam sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang menuai apa yang ia tabur. Selalu. Hari-hariku kini berjalan dengan tenang. Pagi, aku ke kantor, memimpin rapat, mengambil keputusan besar dengan kepala dingin. Sore, aku mengunjungi rumah sakit yang kubangun, menyapa pasien, memastikan tidak ada yang ditolak karena tidak mampu. Malam aku pulang ke rumahku sendiri, rumah yang kubeli dengan uangku sendiri, di mana tidak ada lagi yang menghina, tidak ada lagi yang menyebutku beban. Kadang, saat malam sunyi, aku duduk di balkon rumahku, menyeruput teh hangat, memandang kota yang berkilau di bawah. Aku teringat perempuan di balkon kontrakan 8 tahun lalu, yang menggenggam kemeja putih dengan tangan gemetar dan hati penuh harapan. Aku ingin sekali memeluknya. Aku ingin berbisik padanya, bertahanlah. Air matamu hari ini akan menjadi mahkotamu nanti. Aku tidak membenci Bayu lagi, sungguh. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Dan aku sudah memilih untuk merdeka. Aku hanya bersyukur bahwa pengkhianatannya, sepahit apapun, telah memaksaku menemukan kekuatan yang bahkan tidak kusadari aku miliki. Terkadang, orang yang mencampakkanmu sebenarnya sedang melepaskanmu menuju takdir yang lebih besar. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, sahabat. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dari mana ia berasal
atau seberapa tinggi pendidikannya. Dan jangan pernah membuang orang yang berdiri di sisimu saat kamu tidak punya apa-apa. Karena fondasi yang kamu injak hari ini bisa jadi adalah puncak yang tidak akan pernah kamu capai tanpanya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu. Perempuan yang menyerahkan masa mudanya, tabungannya, bahkan harga dirinya, demi seseorang laki-laki yang ia cintai. Perempuan yang dianggap hanya istri. Padahal, ialah tulang punggung yang menahan seluruh rumah tangga. Jika kamu salah satunya, dengarkan aku. Pengorbananmu tidak sia-sia. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang gagal melihatnya. Ada juga banyak laki-laki seperti Bayu di luar sana. Laki-laki yang lupa diri begitu meraih sedikit keberhasilan, yang menukar kesetiaan dengan kilauan sesaat. Pada mereka, hidup biasanya mengajarkan pelajaran dengan caranya sendiri, cepat atau lambat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Lastri yang menilai menantu dari ijazah dan harta, lalu menyesal saat semuanya terlambat. Bu Lastri kini menghabiskan hari tuanya di kos sempit, ditemani penyesalan yang tak berkesudahan. Bayu masih bekerja sebagai penjual obat keliling, hidup dalam keterbatasan dan kenangan akan apa yang pernah ia miliki dan ia buang. Nadia melanjutkan hidupnya, lebih bijak, lebih waspada. Dan aku berdiri di puncak yang kuukir sendiri, dengan martabat yang utuh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur saat dikhianati, atau memilih untuk bangkit dan membuktikan siapa kita sebenarnya. Aku memilih yang kedua, dan jika kamu sedang berada di titik terendahmu hari ini, aku harap kamu memilih yang sama. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Saras ini? Apakah kalian pernah merasakan diremehkan oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Aku membaca setiap cerita yang kalian tulis. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.